Selamat datang di Radix. Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan obrolan dari segmen Ruang Tamu. Kamu bisa mendengarkan sambil berbaring, menyetir, bahkan makan sekalipun. Selamat mendengarkan. Ya, saat ini saya telah bersama salah satu pengajar di Universitas Brawijaya. Ia adalah Mas Yusvan Adeputra Yustran yang merupakan doktor teknik dari Institute of History of Art and Building Archaeology and Restoration Teknik Universitas Wina Austria. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen di jurusan arsitektur Universitas Brawijaya yang mengajar tentang arsitektur vernakular Indonesia. Halo Mas, Halo, Mas Dandi. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi sebelumnya Mas Yusvan ini telah menerbitkan beberapa buku ya. Salah duanya yaitu Konservasi ex situ pada Bangunan Nusantara yang diterbitkan oleh UB Press pada tahun 2019 dan Priyotomo Membedah Arsitektur Nusantara pada tahun 2018. Selain menerbitkan buku, beliau juga fokus meneliti tentang pelestarian rumah-rumah vernakular serta menggali prinsip keberlanjutan dan mengintegrasikannya dengan konsep modern. Nah, sejalan dengan apa yang akan kita perbincangkan saat ini, mengapa memilih vernakular sebagai fokus penelitiannya Mas Yusvan? Maksudnya itu kan sesuatu yang udah lampau ya. Kita harus terus berjalan mencari bentuk-bentuk baru. Mengapa masih tetap setia untuk kembali menelisik arsitektur Nusantara? Betul, Mas Dandi. Jadi memang banyak yang mempertanyakan itu ya, apa urgensi dari kita mempelajari yang dulu-dulu gitu kan. Namun mungkin itu juga terbawa dari dulu apa yang kami dapatkan di S1 ya. Saya dapatkan waktu itu kita di Brawijaya ini memang khususnya di jurusan arsitektur di FTUB itu memang concern terhadap apa yang dinamakan arsitektur Nusantara. Nah, ini kalau boleh cerita ya sedikit tentang arsitektur Nusantara, kenapa sih, apa sih bedanya arsitektur vernakular? Mungkin Mas Dandi juga pernah dengar arsitektur tradisional gitu ya. Oh, itu hal yang berbeda ya? Ya, jadi kalau dalam mungkin orang awam akan menyatakan apa sih urgensinya gitu ya. Kita mengatakan Nusantara, tradisional, vernakular, padahal regionalisme lagi, ada arsitektur regional, ada arsitektur lokal gitu ya. Memang berbeda ya. Kalau kita berbicara tentang Nusantara itu sendiri, itu sebenarnya semangat keilmuan di dalam ranah arsitektur sendiri, dalam keilmuan arsitektur untuk mengganti yang namanya tradisional. Kenapa sih kita harus ganti tradisional? Itu kan menjadi pertanyaan berikutnya kan, Mas. Karena tradisional sendiri itu dari kata tradisi. Kalau bahasa Yunaninya tradere. Tradere itu kan artinya itu kita memberikan. Kalau kita memberikan kan entah apa yang kita berikan itu kepada orang, itu kan dia pasti akan menerima saja sebagai sebuah gift ya katakanlah ya. Perkara itu barang yang mungkin berbahaya atau haram atau selama itu pemberian itu diterima aja kan. Ya begitu pula yang terjadi di arsitektur tradisional kita. Kalau kita menamakan itu sebagai tradisional, karena generasi-generasi yang menerima pakem tradisional itu, mereka hanya sekedar untuk menyelamatkan atau meneruskan tradisi. Mereka tidak ya sudah, karena ini tradisi, saya harus melestarikan ini. Mereka tidak berusaha untuk mencari kenapa bisa begitu. Dan konsekuensinya akan diapakan arsitektur itu, katakanlah dalam ranah kita. Dengan dalih sebagai itu bagian dari tradisi lokal yang harus dilestarikan ya. Betul. Jadi sehingga kalau kita berbicara, padahal kita punya ya berbagai macam wujud rupa dari arsitektur itu. Kita sudah tahu bahwa kita kurang lebih 1028 suku yang ada di Indonesia yang tersebar di 17.000 sekian pulau, dan itu adalah aset sebenarnya. Sehingga di dalam semangat itulah 2006 digawangi oleh, sebenarnya kajian ini sudah sebelum-sebelumnya, tapi 2006 itu dengan lahirnya buku Merah Putih Arsitektur Nusantara,
oleh almarhum Pak Oh Galih. itu buku yang sudah sangat langka Ya, sekarang. betul. Beberapa di marketplace ratusan ribuan Gitu ya. kayaknya. Gitu. Wah, Mas Dandi kayaknya ngikutin. Eh, eh, itu menjadi sebuah semacam kitab ya. Iya. Jadi itu menjadi semangat bagi kami di arsitektur Brawijaya untuk mengembangkan keilmuan bahwa kita harus lepas dari dogma tradisi itu dengan memberikan dia sebuah pemaknaan baru, yaitu Nusantara, dengan harapan kita merdeka dari belenggu tradisi tersebut, sehingga tradisi itu kita tidak lihat lagi sebagai sesuatu hal yang haram untuk dirubah. Dan kemudian dari situ kita bisa mencerap atau membreakdown kira-kira dari arsitektur itu apa yang bisa dibawa ke masa kini. Berarti semacam mengartikulasikan sesuatu yang lampau dengan sesuatu yang modern. Betul, seperti itu ya. dengan semangat yang baru, terutama lagi mengartikulasikan DNA-nya. Karena kalau bentuk saja kan pasti kita bisa katakanlah, contoh Mas Dandi kan mungkin seneng masakan Padang, Mas ya? Iya. Ya, oke. Semua suka Pasti dengan kan, dan pasti tahu kan kalau rumah makan Padang itu pasti sudah tahu kan, nah arsitekturnya seperti apa kan. Tapi itu kan kalau di kami ya oke, boleh saja secara pragmatis. Si masyarakat Minang untuk memudahkan kita mengidentifikasi rumah makannya, dia menggunakan hal-hal seperti itu gitu kan. Tapi lebih baik lagi kalau manakala misalkan Mas Dandi yang mungkin bukan orang Minang, tapi mau memasukkan yang Minang di rumahnya, tapi tanpa memasukkan yang Minang secara seperti itu, bagonjong itu gitu kan. Tapi mungkin dari batiknya kah, atau dari itulah DNA-nya. Oh, berbicara tentang DNA nih. DNA kan selalu berkaitan dengan sesuatu yang hidup ya. Ya, berarti ini semacam metafor mungkin dalam arsitektur, bagaimana melihat arsitektur memiliki DNA yang bisa terus berjalan. Tapi kalau kita melihat dari sejarahnya nih, tadi berbicara tentang arsitektur tradisional, bagaimana sih perjalanannya hingga sampai sekarang mungkin dikatakan modern ya, arsitektur modern, bagaimana perjalanannya? Ya memang ini semacam kita juga menelisik atau mempertanyakan mana duluan sih, telur atau ayam gitu ya. Ini yang sebenarnya karena kalau kita berbicara style ya, kalau saya menangkap dari apa yang Mas Dandi tadi tanyakan bahwa kalau style sih sebenarnya dia bermacam-macam tergantungnya. Kalau misalnya kita berbicara di Eropa kan neoklasisisme, barok, rokoko, gotik ya. Itu adalah hal-hal yang memang bersumber pada dulunya itu klasisisme Yunani, Greek klasisisme ya. Namun berbeda pula juga di Afrika ya, dengan rumah matnya ya, adobe buildingnya yang terbuat dari lumpur misalnya, atau iglo mungkin kita bisa lihat di tundra karena dan itulah vernakularisme. Bagaimana mereka berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya untuk menjadi sesuatu masa kini ya. Bukan, jadi untuk menjadi huniannya. Nah, hunian ini kan kemudian mereka seiring waktu, misalkan contoh dulu Mas Dandi datang ke sini mungkin di Malang, awalnya mungkin nyari kos-kosan ya, dulu ngekos ya Mas ya. Ya, ngekos mungkin awalnya mungkin kita nyarinya ya udah sekedar tidur, ya udah sekedar ini ya, Mas ya, mandi oke, selesai. Tapi mungkin seiring waktu Mas Dandi punya esteem tersendiri, sehingga mungkin berubah gitu keinginannya untuk sebuah tempat tinggal yang baik, mungkin standar Mas Dandi, sehingga berubah. Begitu pula cara kita hidup, sehingga dengan begitu style itu akan berkembang. Ya, jadi style itu sesuai dengan esteem si manusianya. Begitu pula juga dengan kita di Nusantara. Sebenarnya juga tidak ada masalah dengan misalkan beberapa orang yang mungkin berkiblat dia ingin rumahnya yang bergaya klasisisme misalnya ya, yang klasik itu nggak ada masalah. Tapi toh kita juga punya dong, dilihat juga dong kita itu dari mana sih sebenarnya, apakah kita memang tinggal seperti itu dulunya. Harapan juga kita kan tidak lepas dari tradisi kita, bukankah bangsa yang besar itu bangsa yang menghormati tinggalan dari pendahulunya gitu. Tapi yang selalu saya membingungkan ya,
beberapa kali saya melihat ada dialog tentang arsitektur Indonesia dan arsitektur Nusantara. Itu perbedaan yang paling substansial antara kedua hal itu Baik. dari bentuk atau dari identitas mungkin. Ya, ini mungkin memang masih konflik Mas ya, tentang arsitektur Indonesia. Ini Sekarang. lagi baru lagi ya. Tadi ada lokal, tradisional, ini Iya. Nusantara, ada lagi Indonesia. Barang apa sih Indonesia ini? Kalau dalam beberapa pandangan sejarawan, terutama di bidang arsitektur, banyak yang mengidentifikasi, tidak semua, tapi banyak yang mengidentifikasi bahwa mendefinisikan si arsitektur Indonesia ini adalah arsitektur yang lahir saat kita merdeka. Pasca kolonialisme. Pasca kolonialisme, setelah tahun 55, setelah mercusuar itu ya, jadi proyek dari Pak Soekarno ingin memperkenalkan Indonesia di dunia ya, bahwa kita merdeka secara tidak hanya secara de jure tapi juga de facto, dengan adanya Konevo dan Ganevo, gedung MPR dan stadion GBK Mas ya. Ya, jadi itu termasuk salah satu contoh arsitektur Indonesia. Berarti Nusantara masih termasuk bagian seperti rumah-rumah adat gitu ya? Betul. Nah, kalau berbicara mengenai bentuk nih, apakah saat ini kita sudah mencapai bentuk final dari arsitektur yang diinginkan atau diperbincangkan arsitek-arsitek saat ini, atau mungkin kedepannya akan mengalami pembaharuan bentuk lagi? Tidak akan pernah habis Mas. Tidak akan pernah habis. Jadi dia akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya ide dan kreativitas si pelakunya sendiri, si arsiteknya terutama. Nah, tapi sekarang jati dirinya bagaimana? Jati diri kita masih mencari. Masih mencari, berarti belum final ya? Tidak akan final. Belum final, tapi tidak akan final. Tidak akan final. Tidak akan final. Karena beberapa buku juga ada yang membahas mengenai jati diri. Kalau yang pernah saya baca itu kalau nggak salah Eko Budi Harto ya. Betul. Eko Budi Harto itu juga udah terbitan yang lawas. Nah, tapi kalau Mas Yuswan sendiri bisa mereferensikan untuk teman-teman pendengar Radix yang ingin melacak lebih jauh mengenai arsitektur Indonesia ataupun Nusantara, itu bagusnya baca buku apa? Kebetulan memang di Indonesia sendiri, ini cerita sedikit Mas. Paradigma arsitektur Nusantara itu baru bisa diterima tidak oleh semua kalangan ya. Karena apa? Karena memang semangat untuk mengembangkan arsitektur Nusantara ini masih memang terbilang baru. Kalau kita ukur dengan standar sebuah terbitan, dia baru dikemukakan itu di 2006 itu dengan merah putih arsitektur Nusantara itu. Dan kemudian setelah itu 2008 arsitektur Nusantara menuju keniscayaan oleh Profesor Yosef Priyotomo. Jadi kebanyakan memang kalau kita melihat person behind this concept ya. Jadi itu kebanyakan ya daerah timur Indonesia. Bagi kita sebut aja ya eksplisit, bagi kampus-kampus yang mungkin kampus-kampus arsitektur yang bagian barat, mungkin itu masih sampai detik ini pun masih mempertanyakan urgensi apa sih kita menggantikan kata tradisional dengan Nusantara itu. Jadi ini pun masih menjadi, karena padahal secara istilah itu sama ya. Oh iya, sebenarnya sama. Ini memang semangat di dalamnya itu yang kita coba rubah karena bagi orang-orang sebenarnya dalam kasus arsitektur tradisional itu sendiri, itu di sana masih begitu kental kesan kolonialisme. Contoh kasus misalkan Mas ya. Mas Dadi pernah nggak dengar arsitektur tradisional Australia atau arsitektur tradisional Amerika? Belum itu. Misalnya kan ada Indian ya, Indian arsitek, dia kan punya tipi ya, bangunan dari tenda gitu, tiga gitu kerucut gitu ya, tipi. Tapi pernah nggak kita mendengar itu sebagai arsitektur tradisional Indian? Jadi seakan-akan kalau Afrika kita benar. Karena apa? Karena kebanyakan yang didefinisikan sebagai arsitektur tradisional itu adalah bekas daerah-daerah yang dikolonialisasi. Oh iya. Jadi manakala aneh-aneh gitu ya, unik-unik, mereka datang langsung mereka melihat ini kok begini bentuknya ya, kok bentuknya bagonjong, kok bentuknya unik. Nah, sudah mereka langsung definisikan sebagai tradisional. Iya. Nah, sebagai bagian dari jajahan. Padahal itu sebenarnya kejeniusan nenek moyang kita gitu kan Mas. Yang telah menemukan ya. Nah, ada satu yang mau saya tanyakan nih Mas. Berbicara tentang Nusantara ya, apakah arsitektur Nusantara itu, kan Nusantara ini kan luas ya, nggak hanya Indonesia. Nah, apakah di dalam ranah arsitektur
arsitektur Nusantara itu bukan hanya di wilayah Indonesia. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang sastra nih, orang Malaysia ketika mengatakan sastra sebelum masa Hairil Anwar itu merupakan bagian dari mereka juga, kan itu adalah sastra Nusantara sebelum memasuki melewati pasca kemerdekaan. Nah, apakah di arsitektur juga seperti itu? Ketika di Malaysia mungkin dikatakan juga arsitektur Nusantara, atau di Filipina atau di Thailand mungkin. Jadi itu yang kita lihat sebagai sebuah keniscayaan. Untuk saat ini sih mungkin itu belum. Tapi dengan semakin kita menyebarkan virus-virus Nusantara ini ya, seperti sastra itu ya, harapannya juga nanti mereka akan aware. Karena kita terikat oleh benang merah di Jepang misalkan, di Isestrina itu, di Kyoto itu pun juga bangunan-bangunannya itu kalau kita lihat tipologinya, bentuknya itu hampir serupa ya. Jadi sebenarnya ini juga yang menjadi permasalahan mengapa arsitektur terutama vernakular kita, terutama yang bangunan kayu itu banyak mengalami kepunahan yang cukup cepat. Karena apa? Itu tadi, kita tidak lagi mau untuk tinggal di dalam itu. Siapa sih yang mau tinggal masih di dalam bersama asap dengan debu gitu kan di dalam situ. Jadi akhirnya kita lebih prefer mungkin menggunakan galvalum dan lain sebagainya. Oke, karena kita harus beranjak dengan pembahasan yang baru, yaitu kritik arsitektur. Mungkin ini agak lebih serius ya dibandingkan sebelumnya. Berbicara mengenai kritik nih Mas, setiap medan-medan seni tentu memiliki kritiknya masing-masing ya, baik itu sastra maupun seni, termasuk juga arsitektur. Nah, apa dan bagaimana sih kritik dalam arsitektur itu? Apakah ketika kita melihat bangunan, contohnya nih, ketika kita melakukan sebuah kritik dalam kesusastraan, yang akan menjadi bahan evaluasinya yaitu bentuk-bentuk tulisan akan kembali diperbaharui. Di dalam bangunan itu bagaimana? Karena bangunan kan ketika sudah jadi tentu nggak akan mengalami evaluasi lagi tuh dari bentuknya. Ketika melakukan kritik arsitektur itu apakah dalam bentuk teks atau dalam bentuk apa gitu? Ya. Baik, sebenarnya kalau ini terkait juga sebenarnya saya baca dari briefing yang dikirimkan ke saya adalah bahwa dalam mengembangkan arsitektur Nusantara ini sebenarnya itu berlandaskan dari ilmu kritik sebenarnya. Ilmu kritik ya. Karena kita mengkritik dulu kenapa sih tradisional itu ya. Jadi kita dari terutama yang saya lakukan selama ini adalah saya berusaha dulu mencari kenapa sih tradisional ini bagi diri saya. Saya sudah mendengar dari mana-mana ya kenapa sih tradisional itu, terutama dari pembimbing saya dulu almarhum Pak Gali sama Prof Yosep. Kenapa sih harus kita ganti? Itu kan dari kritik. Kalau kita bawa ke konteks yang seperti tadi ditanyakan bahwa apa sih urgensinya kita mengkritik sebuah bangunan, itulah yang menjadi cikal bakal terjadinya sebuah style baru bisa jadi, atau mungkin perpaduan antara sebuah style yang biasanya kita definisikan sebagai eklektik. Nah, kritik ini kan seperti contoh kasus bagaimana dulunya Yunani dari style klasiknya ya. Kita sudah tahu dengan kolom-kolomnya yang pasti genap ya. Terus kemudian dia menjadi barok, rokoko, terus kemudian dia jadi neoklasisisme di Amerika dan di Eropa. Ini adalah sebuah bentuk kritik. Hasil dari kritik, sehingga dengan demikian ada sebuah pembaruan meskipun memang sebuah style itu akan stay ya. Seperti mungkin sekarang kita pakaian begitu ya, pakaian, terus kemudian ada yang kritik mungkin tahun depan juga berubah lagi style-nya. Style itu akan stay pada suatu event atau sebuah momen tertentu. Nah, kalau misalnya nih, siapa sih yang bisa melakukan, siapa yang memiliki otoritas untuk melakukan sebuah kritik? Contohnya, saya yang tidak memiliki segudang ilmu mengenai arsitektural, saya melihat mal-mal di Malang ini kan secara arsitektur jelek sekali ya, penempatan interior dan sebagainya. Bagaimana ketika kita masuk, kita diarahkan kemana itu bagi saya sangat tidak komersil untuk dijadikan sebagai sebuah mall. Nah, apakah saya bisa memiliki otoritas untuk melakukan sebuah kritik? Atau yang memiliki yang bisa melontarkan kritik itu hanya arsitek itu sendiri? Boleh sekali, Mas. Boleh sekali. Semua orang boleh ya mengeluarkan kritik ya. Hanya memang kalau kita melihat retorika dalam kritik itu, jadi kan ada sebuah tata cara ya. Kalau kami di arsitektur juga berbicara tentang retorika.
Kalau merujuk pada bukunya Critical Imagination of Architecture punyanya Wayne itu memang buku lama, tapi ini jadi buku babonnya kritik arsitektur. Kritik arsitektur. Di sana ada 3 macam kritik, ada kritik deskriptif, ada normatif, ada interpretif. Dalam kita mengemukakan sebuah kritik, sepanjang pengetahuan saya membaca bukunya si Wayne itu adalah tergantung dari kapabilitas kita mengeluarkan dan menilai, mengassess dari sebuah atau apa yang kita kritik tersebut. Manakala mungkin kita mengkritiknya secara kita adjustable aja ya, misalnya kalau misalkan kita lihat makanan, kita mencicipi makanan ya, terus kemudian kita bilang kita mungkin kurang sesuai dengan rasa kita. Kadang kan langsung spontan kita bilang nggak enak. Nggak enak aja gitu, nggak enak, tapi apanya itu kan kita nggak bisa. Itu perlu dijabarkan ya. Tergantung dari kapabilitas kita kan dalam mencerna itu. Begitu pula misalkan dalam hal ini konteksnya Mas Dadi dalam mengkritik mall itu boleh saja kan misalnya, tapi dalam mengkritik itu dari mananya sih? Kalau misalkan secara normatif, apanya? Tangga itu kalau dari segi arsitektur yang paling nyaman itu tingginya per riser itu 16 cm. Mungkin karena di sana 18 cm, kita nggak mampu untuk mengemukakan kenapa dia 18 ya, atau ketidaknyamanan dan lainnya sebagainya, wayfindingnya, signage-nya gitu kan. Nah, hal-hal itulah yang mungkin sehingga kalau menurut kami kritikus itu dibangun dari jam terbang dia, ya, jam terbang. Boleh saja misalkan banyak kok. Misalkan ada seorang kritikus, dia dulu di New York Times ya, namanya Louis Ada Huxtable. Dia sebenarnya bukan seorang arsitek, tapi dia lama bekerja di biro arsitek. Oh, itu sebenarnya yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Apakah kritikus arsitektur itu bukan seorang arsitek ya? Maksudnya dia bukan praktisi mungkin. Tapi apakah ketika dia menjadi seorang kritikus, dia harus memiliki latar belakang arsitektur? Karena kata orang-orang kebanyakan ya, kata mahasiswa-mahasiswa kebanyakan ketika ingin memahami arsitektur itu harus kuliah lama dulu. Oh tidak. Katanya. Tidak. Salah satunya ini. Oh gitu. Jadi begini, kalau di arsitektur sebenarnya kalau kita bisa bilang tidak usah dalam mengkritik ya, dalam kita merancang pun seorang yang mungkin gifted ya, kita katakanlah apa pernah mungkin Mas Dadi juga mungkin tahu seperti orang-orang dari suatu suku ya, ada beberapa orang di dalamnya itu yang mampu mendirikan rumah adat ya. Apakah mereka sekolah arsitektur gitu kan kalau kita mau bicara. Contoh kasus di rumah Bugis, adat Bugis, rumah Bugis ini namanya. Itu suku saya. Oh gitu? Oh, agak hebat. Jadi misalkan di rumah Bugis ya. Kebetulan saya juga, bapak saya dari sana. Jadi misalnya itu namanya Bola. Ya. Rumah Bugis itu Bola. Ada nama arsiteknya namanya Panrita Bola. Ya. Dia kan tidak pernah. Dia tidak memiliki latar belakang arsitektur. Ya. Sehingga, tapi dengan jam terbangnya yang dia memang pengalamannya dan kemudian dia ikuti bagaimana tata caranya, dia tahu bagaimana meskipun secara intuisi tanpa memperhitungkan momen bagaimana tiang yang bengkok-bengkok itu bisa jadi bola itu yang menjadi. Tapi ini di luar konteks kritik ya mengenai bola itu, rumah Bugis itu ketika dipindahkan dia diangkat. Itu sampai sekarang saya bingung karena itu saya hanya memahami kepindahan rumah itu dengan mengangkat hanya melalui spirit gotong royong, tapi nggak tahu secara ilmu apakah itu aman ketika dia dipindah karena dia nggak ketanam ya, dia hanya menggunakan batu ya. Itu kalau kita beberapa rumah, kalau di Jawa sini ada namanya suku Bawean ya. Ini agak sedikit dia terpencil di atas pulau Jawa. Mereka juga memindahkan lumbungnya seiring dengan anaknya itu pindah ya. Tapi ini lumbung. Tapi kalau memang di bola itu rumah Gede kayu. Kalau menurut ini pembacaan orang Barat ya, bukunya The Living House punyanya Roxana Watterson. Ini buku juga dari dosen dari NUS ya. Udah lama tahun 78. Dia melihat ini sebagai sebuah tradisi. Nah, ini kan tradisi. Tradisi akhirnya apa? Dia tidak melihat jawaban jelas di balik tradisi tersebut. Hanya ya itu tradisi, mau diapain? Karena udah diterima ya. Diterima aja gitu kan.
Tapi kalau kita melihat satu tadi ya nilainya, nilai dari kita itu gotong royongnya. Spirit gotong royong. Kedua, yang paling penting kalau kita melihat meninjau strukturnya, dengan demikian bahwa struktur itu tayangan goncang, goyang. Kalau Pak Prof Yosef mengatakan itu sebagai struktur joget. Struktur joget ya. Dengan struktur joget itu, berarti kan kita kan sudah tahu kita ada di Ring of Fire. Dan memang seperti itulah kejeniusan nenek moyang kita. Harus bayangkan, dipindah kapanpun saja ya. dia bisa dipindah dan kemudian dia tahan terhadap goncangan gitu kan. Dan itu dengan diangkat berbagai macam orang, tinggi dari orang-orang tersebut itu berbeda-beda, menunjukkan bahwa bangunan itu fleksibel. Sehingga itu aja bisa dianggap, apalagi sekedar gempa yang cuma beban lateral saja kan, goyangan lateral saja, seperti itu. Itu tadi siapa yang meneliti mengenai bola? Bola? Ya, yang tadi Mas Yusvan katakan itu yang meneliti siapa? Roxana Watterson. Iya, itu meneliti khusus tentang bola. Tidak. Jadi dia menuliskan. Sampul bukunya ya itu. Sampul bukunya itu rumah panggung. Rumah panggung yang bola itu, Mas. Jadi di sampulnya itu The Living House judulnya. Itu ngangkat rumah ya. Rumah itu. Itu buku rare juga itu. Oke, kita kembali ke kritik arsitektur ya. Sepengamatan Mas Yusvan saat ini ya, bagaimana kritik arsitektur saat ini? Apakah masih terus berlanjut? Apakah saya ambil contoh lagi dari sastra ya. Kalau dalam kritik sastra itu kritik itu bukan sesuatu yang paten ya. Tadi Mas Yuswan katakan dalam kritik memiliki buku babon yang ada 3 jenis. Tapi sejalan dengan semakin berkembangnya karya, otomatis semakin meningkat mutu karya, kualitas kritik pun semakin meningkat. Sehingga kritik selalu berada di satu langkah di depan sastra, sehingga dia tetap menjadi stabilitas dari nilai mutu sebuah karya. Apakah dalam kritik juga seperti itu? Di arsitektur ya. Memang kalau saya dalam sepengamatan saya sampai detik ini, kita sebagai orang Indonesia ini kita melihat dulu ya secara umum bagaimana watak kita ya. Jadi ada sebuah buku yang pernah saya baca itu Manusia Indonesia. Ini Mukhtar Lubis ya. Ya. Jadi bagaimana watak orang Indonesia seperti apa sih? Kita mudah panas. Iya. Kalau dalam melontarkan sesuatu kita dapat sebuah fenomena atau apapun itu kadang langsung kita ya seperti tadi tidak enak udah gitu ya. Atau tidak bagus udah gitu ya. Kalau dipanasin sedikit udah macam-macam tuh keluar tuh ya. Yang lain yang berbeda dari konteks sebenarnya. Kita tidak melihat dulu konteks tersebut. Bagaimana kita menempatkan penilaian kita terhadap konteks yang kita sedang nilai gitu kan. Nah, ini yang kurang di kita. Sehingga perkembangan keilmuan kritik di kita itu juga tidak seperti di barat sana gitu ya. Kalau terutama dalam bidang arsitektur, terutama apalagi dengan keterbatasan kita dalam memahami konteks dari arsitektur itu sendiri. Bagaimana sih menempatkan, misalnya contoh kasus tadi vernakularisme itu di mana, tradisionalisme itu di mana, Nusantara lagi ada, Indonesia itu di mana. Sehingga kita tidak berusaha untuk memberikan ruang yang lebih. Terkadang kalau kita sudah tidak suka, ya sudah tidak suka, ya. Gitu kan Mas. Nah itu yang saya bilang tadi terjadi. Manakala ada dikotomi antara yang kampus arsitektur di timur dan kampus arsitektur di barat. Karena itu yang menjadi warna-warna, tapi ya itu kita hargai karena ya bagaimanapun kita juga kita ya orang Indonesia gitu. Tapi setidaknya bahwa dalam mengembangkan ilmu kritik ini keniscayaan itu pasti ada. Dan kita belum menjadi negara maju, kita masih negara berkembang dan syukurnya saya sih, kalau bagi saya dengan kita berstatus seperti itu, kita masih punya banyak PR yang harus seperti Mas dan juga kan ini maksudnya membuka tabir-tabir yang dengan melakukan hal-hal seperti ini gitu kan. Tapi di Indonesia sendiri dalam konteks situasi di Indonesia yang menjadi seorang kritikus arsitektur itu kritikus arsitektur itu apakah kebanyakan dari kalangan arsitek atau ada nggak sih istilah pengamat arsitektur? Nggak ada ya, pengamat yang dia tugasnya mengamat, setelah itu menuliskan. Selama ini sih memang secara kalau kita berbicara arsitektur ya,
itu pun juga masih banyak ego sektoral di dalam. Ya itu sepertinya di semua tempat Iya, ada. jadi apa ya? Kalau saya melihat satu contoh kasus misalnya sebuah bangunan atau sebuah proyek ya katakanlah ya. Kita tidak, kalau di Indonesia itu agak sedikit rancu kalau kita menggunakan itu arsiteknya siapa sih, dan itu satu orang gitu. Terkadang itu karena bisa jadi bangunan tersebut atau orang tersebut akan dielu-elukan sepanjang zaman gitu kan, sehingga kalau di kita tuh masih ada pakewu gitu ya, berbeda kalau di barat ya Zaha Hadid atau Norman Foster atau Frank Gehry itu langsung melekat pada hasil karyanya. Ya semestinya begitu. Contohnya kayak film kan, ketika kita melihat film kan merupakan kerja kolektif ya. Betul. Dan ketika kita menonton film A dan film A telah membuat film A sampai Z, kita akan melihat bagaimana estetika gayanya dan orang akan mengenal sutradaranya bukan krunya. Nah ini yang agak masih belum terlalu di dunia arsitektur kita. Tapi selama akhir-akhir ini saya lihat 5 tahun ini IAI itu berusaha untuk terutama di 2007 kemarin sudah ada UU Arsitek, ya, Undang-Undang Arsitek baru lahir nomor 6 2017. Itu kemudian itu menjadi payung kita untuk memperkuat lagi tentang peran arsitek, sehingga kedepannya yang dulunya itu arsitek itu ya orang sipil boleh arsitek, tukang juga pun boleh arsitek, nanti itu mulai dirapikan. Tapi kalau omongan orang-orang pada umumnya biasanya tukang itu musuhan sama arsitek. Karena tukang itu kan udah arsitek nih bikin desain aneh-aneh, nggak tahu apa tukang nih susah ngerjainnya gitu. Ya itulah yang juga kita masih bertaruh di antara institusi pendidikan dengan tukang ya. Karena terkadang jangankan ini ada cerita menarik gitu dari mahasiswa saya. Jadi dia setelah lulus itu menawarkan diri lah ke orang tuanya untuk membangun rumah si mereka gitu ya. Namun orang tuanya itu lebih percaya pada tukang tuh. Karena apa? Karena si orang tuanya tuh lebih kenapa lebih percaya tukang? Karena tukang itu bisa dia langsung membuat dibandingkan si arsitek yang hanya cuma menggambar. Gitu kan? Belum lagi ide-ide dan lain sebagainya. Dan memang kalau kita melihat dari kapasitas arsitek terserap itu, lulusan arsitek terserap itu lebih banyak di kota-kota besar. Jadi kalau di kota-kota kecil itu kan masih susah. Masih lebih percaya dengan ya itu yang masih menjadi pertukangan ya. Oke, terakhir nih Mas, berikan referensi buku bagi para pendengar Radix yang ingin melacak lebih jauh mengenai kritik arsitektur. Kritik arsitektur ya. Jadi kalau kritik tadi Babon kalau misalkan mau cari yang betul-betul ilmu dasarnya itu tadi ya, Critical Imagination of Architecture, itu Wayne Etu ya. Kalau Indonesianya ya, Indonesianya itu kalau dari segi bangunan dan karya itu bisa dilihat dari buku-bukunya Imaji ya, itu sangat banyak itu dari Imelda Akmal. Terus kemudian kalau yang teoritisnya buku-bukunya Prof. Yosef itu bisa menjadi gambaran gitu ya. Kalau buku-buku yang ditulis seperti Mbak Imelda itu agak sulit ya ditemukan di Indonesia, maksudnya agak sedikit yang menuliskannya, yang menawarkan wacana-wacana tentang kritik arsitektur dengan gaya yang santai, bukan dengan gaya yang serius. Itu nggak begitu banyak di Indonesia. Betul. Memang Mbak Imelda sendiri itu pun dalam meng-create ya bukunya sampai saat ini sih belum satu buku lagi ya, Avianti Arman. Avianti. Ya, arsitektur yang lain. Nah, terus ada lagi satu. Ini dari sisi praktisi punyanya Adi Purnomo itu relativitas. Relativitas. Itu saya jual juga. Ya. Itu kritik itu. Kalau Avianti itu kan dia konsen di sastra juga. Karena beberapa kali dia menang sayembara sastra. Oh gitu ya. Makanya agak aneh padahal dia arsitektur ya. Oke, ada nggak harapan untuk arsitek Indonesia? Arsitek ataupun arsitektur Indonesia? Atau mahasiswa UB mungkin? Ya sebenarnya kembalilah ke root ya. Ya, karena saya pernah bawa, boleh cerita sedikit Mas? Boleh. Bawa mahasiswa kita yang beberapa tahun lalu, 2010 kalau tidak salah, waktu itu saya bawa ke Malaysia. Dan kemudian saat itu kita berkunjung ke
satu biro terkenal di Malaysia. Biro ini namanya Hijaz Kasturi, dan beliau ini kebetulan arsiteknya namanya Hijaz Kasturi juga. Beliau inilah arsitek yang diulu-ulukan oleh mereka di sana di Malaysia. Jadi beberapa proyek besar itu mesti biasanya disub oleh Pak Hijaz ini. Kemudian saat itu kita langsung, beliau sudah sepuh, terus kemudian beliau mengatakan hal ini, saya sangat senang sekali bila ada mahasiswa Indonesia yang datang magang ke sini. Karena apa? Mahasiswa Indonesia itu punya beragam banyak ide. Karena apa? Bibliotek mereka banyak. Mas Dani kan cerita, tahu ya bagaimana cara menulis ya. Kita menulis tapi tidak ada vitamin di otak kita, kan bagaimana cara kita menulis kan? Kita kan harus membaca dulu baru bisa menulis. Begitu pula kita dalam mengkreat, menggambar, kita kan harus punya dulu gitu. Kira-kira bibliotek apa dulu baru kita olah. Itu dia sangat senang sekali, sehingga dia sangat manjakan. Meskipun tidak banyak yang bertahan lama, mungkin hanya 3 tahun paling lama, 5 tahun, terus mereka kemudian balik ke Indonesia dan kemudian membuka biro sendiri. Tapi itulah dunia arsitek ya, karena bagi Mas mungkin merah itu cantik, bagi saya putih itu cantik, dan itulah seni, dan itu tidak bisa disamaratakan ya. Itulah arsitek juga. Jadi kenapa di arsitek juga itu begitu tinggi ego, karena memang dalam sistem pendidikan kita ego itu yang utama gitu ya. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung waktu, bagi teman-teman pendengar Radix yang mungkin ingin menyapa Mas Yusvan di sosial media. Kebetulan saya anti sosmed. Anti sosial, tadi nggak anti sosial ya? Nggak anti sosial. Saya tidak punya. Tapi boleh di email saya, boleh. Itu saya sangat update dengan. Alamat emailnya? Di yusvan@ub.ac.id. Oke, email sangat kampus ya. Atau bagi yang ingin langsung dididik dengan Mas Yusvan bisa mendaftar. Ini jadi saya promosiin kampus ya. Mendaftar ke Universitas Brawijaya jurusan arsitektur. Dan buku-buku Mas Yusvan bisa ditemui di UB Press di Universitas Brawijaya. Saya Dandi sebagai penyaji segmen. Sampai jumpa.